Halo teman-teman, selamat datang di Ruang Matematika. Di video kali ini, saya akan membahas tentang aturan pengisian tempat, kaidah pencacahan matematika wajib kelas 12. Jadi khusus untuk aturan pengisian tempat gitu ya. Langsung kita ke pembahasan yang pertama. Ada soal seperti ini. Terdapat 3 orang akan duduk pada kursi berjajar. Pertanyaannya, banyak cara mereka untuk duduk adalah, jadi ada 3 orang, saya misalkan ada orang A, ada orang B, ada orang C, seperti ini ya. Nah, mereka akan duduk pada 3 kursi yang berjajar. Berarti kemungkinannya adalah bisa A di kiri, jadi A, B, C, A di kiri, tapi B dan C bertukar tempat seperti ini. Kemudian B yang di kiri, di sini A, di sini C, bisa juga B di kiri, AC bertukar tempat, B, C, A. Bisa juga yang di kiri itu C, A, B, bisa juga C, B, A. Nah, begini ya. Berarti di sini ada berapa kemungkinan? Kita lihat berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 kemungkinan gitu ya. Nah, kalau misalkan orangnya yang duduk ada banyak gimana? Kan nggak mungkin kita manual gitu ya. Caranya adalah kita buat seperti ini. Nah, anggap aja ini kursinya gini ya. Nah, yang di kiri, yang boleh duduk di kiri itu kan A. A kan boleh duduk di kiri ya. B juga boleh, C juga boleh karena tidak ada syarat apapun. Berarti yang boleh duduk di sebelah kiri itu A boleh duduk, B boleh duduk, C boleh duduk. Berarti ada berapa kemungkinan yang bisa duduk di kiri? Ada berapa orang yang bisa duduk? Ada 3 orang. Kemudian satu orang pasti duduk, entah si A, entah si B, entah si C, pasti duduk gitu ya. Nah, ketika mereka duduk berarti anggap aja si A udah duduk. Berarti untuk yang kursi kedua, si A tidak mungkin ke kursi kedua kan gitu ya. Berarti yang di kursi kedua, yang akan duduk di kursi kedua adalah kalau tidak B, ya C gitu ya. Nah, dari sini berarti ada berapa kemungkinan untuk kursi kedua? Ada 2 kemungkinan, ada 2 orang gitu ya. Nah, anggap aja si B udah duduk. Berarti di kursi yang terakhir tersisa C yang belum duduk. Berarti ada berapa kemungkinan? 1 kemungkinan. Nah, semuanya ini dikali gitu ya. 3 dikali 2 dikali 1. Berarti jawabannya adalah 6 cara atau 6 kemungkinan. Nah, gini. Sama ya kayak manualnya ya. Nah, 3, 2, 1 bisa juga ditulis 3 faktorial gitu ya. Yang materi sebelumnya udah saya jelaskan tentang faktorial. Seperti ini cukup mudah pembahasan yang pertama. Kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Nah, sekarang terdapat 5 orang akan duduk berjajar pada sebuah kursi gitu ya. Akan duduk pada kursi berjajar. Pertanyaannya berapa banyak cara mereka untuk duduk adalah gitu ya. Nah, ada 5 orang, berarti ada 5 kursi gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 kursi gitu ya. Nah, misalkan orangnya ada 5 gitu ya. Berarti saya misalkan orangnya itu A, B, C, D, E. Berarti ada 5 orang gitu ya. 5 orang ini akan duduk. Mereka boleh duduk di kursi yang pertama, yang paling kiri kan. Kelima-limanya boleh kan gitu ya. Tidak ada rasis ya. Jadi tidak ada syarat, tidak ada aturan gitu ya. Nah, berarti di sini ada 5. Ada 5 orang yang bisa duduk. Kemudian satu orang pasti duduk kan. Misalkan saya buat si C yang duduk. Si C duduk di kursi paling kiri. Sehingga kursi sebelahnya yang bisa duduk di sini sisa A, B, D, dan E. Berarti ada berapa kemungkinan? Ada berapa orang? Ada 4 orang. Begitu juga sebelahnya, gitu ya. Di sini pasti ada yang duduk. Kita nggak tahu siapa yang duduk di kursi kedua, gitu ya. Tak misalkan aja yang duduk yang E. Si E duduk. Berarti untuk kursi ketiga di sini maka yang bisa duduk di sini atau yang akan duduk itu adalah A, B, dan D. Gitu ya. Nah, di sini pasti ada yang duduk kan nanti kan? Oke, di sini ada berapa kemungkinan dulu? Ada 3 kemungkinan, ada 3 orang. Kemudian pasti ada yang duduk kan? Misalkan si D udah duduk. Si D ini duduk pada kursi ketiga. Maka kursi keempat yang akan duduk di kursi keempat hanya ada 2 orang kan? Yang memperebutkan kursi ini kan ada 2 orang aja ya. A sama B. Berarti ada 2 kemungkinan di sini. Misalkan si B udah duduk. Berarti kursi terakhir akan ditempati oleh si A. Karena hanya si A saja, berarti hanya ada 1 kemungkinan ya. Ya A saja gitu ya. Nah, berarti di sini
kita kalikan semuanya gitu. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu. Jadi berapa ini? 5 kali 4 20 kali 6 120. Berarti 120 cara atau kemungkinan gitu ya. Bisa juga ditulis 5 faktorial gitu ya. Oke. Kita langsung ke pembahasan yang berikutnya. Nah, di sini coba diperhatikan, terdapat 5 orang akan duduk pada kursi berjejer. Sama seperti soal sebelumnya, pertanyaannya banyak cara mereka untuk duduk jika 2 orang tertentu harus selalu duduk berdampingan. Berarti di sini ada 5 orang. Ini ya. Oke. Ada 5 orang. Misalkan orang itu A, B, C, D, E. Sama seperti tadi. Tapi ada kalimat 2 orang tertentu harus selalu duduk berdampingan. Nah ini, selalu berdampingan. Semisal saya buat A dan B itu selalu berdampingan. Gitu ya. A dan B selalu berdampingan. Sehingga mereka itu tidak boleh terpisah gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang berarti A dan B itu saya hitung sepaket. Gitu ya. A dan B itu saya hitung sepaket, bisa dipahami ya. Jadi mereka itu saya hitung satu, gitu ya. Nah, kalau kita lihat ke soal sebelumnya, kalau misalnya tadi ada 5 orang, kemudian 3 orang, coba kita pahami soal sebelumnya. Kalau ada 3 orang, berarti 3 faktorial, gitu ya. Kalau semisal ada 5 orang, berarti 5 faktorial, gitu ya. Nah, sekarang di sini untuk lebih mempermudah, di sini ada berapa orang? 5 orang, tapi A dan B itu dihitung sepaket. A dan B dihitung sepaket, berarti di sini ada berapa orang? 4 orang. Ini ya. Hanya ada 4 orang, yaitu AB sepaket, kemudian C, D, E. Maka caranya adalah langsung kita buat 4 faktorial. Oke, karena ada 4 orang. Tapi jangan lupa, gitu ya, jangan lupa A dan B itu bisa bertukar posisi. Seperti ini, BA. Berarti ada 2. Nah, di sini dikali 2 faktorial. Kenapa kok 2 faktorial? Karena AB itu 2 orang. A dan B ada 2 orang, berarti dikalikan 2 faktorial. Seperti itu. Oke, cukup mudah ya. Nah, berarti di sini, nah, berarti 4 faktorial itu berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Dikali lagi sama 2 faktorial. 2 faktorial itu 2 kali 1. Nah, berarti ada 4 kali 3, 12. Itu ya. 12 kali 2 itu berarti 24. 24 kali 2 itu berarti 48 cara atau kemungkinan. Oke, bisa dipahami ya. Gitu. Kenapa kok bisa seperti itu, Mas? Kalau kita buat manualnya seperti ini. A dan B itu sepaket. Coba diperhatikan. A dan B itu sepaket. Kemudian yang hanya bisa ditukar itu C, D, E. Ini ya, yang hanya bisa ditukar C, D, E. Berarti yang kita otak-atik adalah C, D, E dan AB. Misalkan gini, AB di kiri. Bisa juga kan AB di tengah. Jadi gini, C, AB, nah sepaket DE. Gini. Bisa juga AB pindah lagi kan. Misalkan CD, AB di sini sepaket, terus E. Bisa juga CD, E, AB sepaket di sini. Nah, AB itu bisa pindah-pindah, tapi mereka berpindahnya itu sebagai satu kesatuan, gitu ya. Sehingga 4 faktorial. Kemudian bisa juga dari sini kita buat sebaliknya, yaitu BA. Ini udah beda lagi caranya ya. Cara duduknya udah beda lagi kan. No, ini kan AB, ini BA, sama-sama CDE, beda lagi. Nah, sehingga dari sini dikalikan 2 faktorial gitu. Kalau mau di manual silahkan, bisa di manual gitu ya. Jawabannya pasti ada 48 gitu ya. Oke, kita langsung ke pembahasan yang berikutnya. Di sini terdapat 5 orang akan duduk pada kursi berjajar. Pertanyaannya, banyak cara mereka untuk duduk jika 2 orang tertentu tidak boleh duduk berdampingan gitu ya. Jadi 2 orang tertentu itu tidak boleh duduk berdampingan. Nah, berarti ada 5 orang sama seperti tadi. Tapi beda ya, tadi kan 2 orang
harus selalu berdampingan. Sekarang dua orang tertentu tidak boleh duduk berdampingan. Nah, caranya adalah gimana? Kalau mau cara yang lebih simpel, yang lebih cepat adalah kalau ditanya dua orang tertentu tidak boleh berdampingan, caranya kita cari kemungkinan total mereka duduk. Tadi kan gini ya, ada 5 orang gini ya tadi ya, ada 5 orang A, B, C, D, E gitu ya. Total kemungkinan mereka duduk tanpa syarat. Soal yang tadi tanpa syarat berarti ada 5 faktorial. Ini 5 faktorial ya. Itu 5 faktor itu berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. 5 kali 4 20 kali 6 berarti 120. Oke, sama soal yang sebelumnya tadi, yang tanpa syarat. Ini tanpa syarat ya. Jadi duduknya itu tanpa syarat. Pokoknya duduk. Oke. Sekarang kita cari yang dua orang tertentu selalu berdampingan. Dua orang selalu berdampingan. Dua orang selalu berdampingan. Berarti ini ya. Oke. Ini kan dua orang selalu berdampingan ya. Nah, ini nih. Dua orang harus selalu berdampingan. Berarti soal ini ya. Berarti kalau dua orang selalu berdampingan tadi caranya gimana? 4 faktorial sama soal sebelumnya ya, dikali 2 faktorial. Berarti tadi berapa? 48 cara atau kemungkinan gitu ya. Ada 48. Nah, ada 48. Nah, terus kalau dua orang tertentu tidak boleh berdampingan gimana? Kalau dua orang tidak boleh berdampingan, dua orang tertentu ya. Dua orang tertentu tidak boleh berdampingan. Nah, seperti ini. Caranya adalah yang tanpa syarat yaitu 5 faktorial. Oke, dikurangi yang dua orang selalu berdampingan yang ini. Gitu, jadi dikurangi 4 faktorial 2 faktorial. Nah, seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Jadi 5 faktorial yang ini dikurangi yang ini. Caranya seperti itu. Penulisannya kalau mau yang penulisan tetap faktorial, caranya gini. 5 faktorial itu kan bisa ditulis 5 dikali 4 faktorial gitu ya. Dikurangi 4 faktorial. Nah, 2 faktorial itu berapa? 2 faktorial itu 2 ya. 2 kali 1 ya. Nah, di sini ada 4 faktorial, sama-sama 4 faktorial, dikeluarkan. Berarti 4 faktorial, buka kurung, sisa 5, dikurangi sisa 2. Berarti jawabannya adalah 5 kurangi 2, berarti 3, berarti 3 dikali 4 faktorial. Nah, seperti ini. Atau bisa juga dihitung gitu ya. 5 faktorial itu berapa? 120 ya. Dikurangi 4 faktorial, 2 faktorial itu berapa? 48. Nah, dikurangi gitu ya. Sama aja ya. Jadi boleh ini, boleh pakai yang cara satunya ini. Jadi 120 dikurangi 48 berarti 72 cara gini ya. Jadi boleh itu, boleh pakai ini, sama aja ya. Jadi sama aja. Pilih salah satu aja, boleh ini gitu ya. Jadi kalau dua orang tidak boleh berdampingan, caranya seperti itu. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Nah, di sini ada 5 pasang suami istri akan duduk pada kursi berjajar. Pertanyaannya, banyak cara mereka duduk jika sepasang suami istri harus duduk berdampingan. Gitu ya, harus duduk berdampingan. Berarti kan di sini ada 5 pasang suami istri. Kalau 5 pasang suami istri berarti ada berapa orang? Ada 10 orang gitu ya. Oh, ada 10 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 orang. Dengan catatan suami istri harus duduk berdampingan. Suami istri harus duduk berdampingan gitu ya. Berarti di sini saya misalkan laki-laki 1 sama perempuan 1. Mereka sepasang kan? Gitu ya. Mereka harus selalu berdampingan. Kemudian di sini laki-laki 2 sama perempuan 2. Harus berdampingan juga. Di sini laki-laki 3, perempuan 3. Harus berdampingan juga, selalu berdampingan. Laki-laki 4, perempuan 4. Harus selalu berdampingan gitu ya. Biar nggak selingkuh. Jadi nggak boleh selingkuh ya di sini ya. Oh, ini laki-laki 4 ini ya. Berarti perempuan 4 ya. Ini ya. Terus laki-laki 5, perempuan 5.
Ini ya. Nah, mereka harus selalu berpasangan. Mereka ini bisa kita pindah-pindah kan? Sama seperti A, B, C, D, E. Sama seperti ini kan? Karena L1P1 sepaket. Berarti kalau A, B, C, D, E ada berapa? Ada 5. Berarti ada berapa? 5 faktorial gitu ya. Berarti ada 5 faktorial ini caranya. Ini ya. Kenapa kok 5 faktorial? Karena L1P1 sepaket, L2P2 sepaket. Berarti ada berapa lingkaran? Ada berapa lingkaran yang bisa ditukar-tukar? Ada 5 kan gitu, sama kayak A, B, C, D, E gitu ya. Berarti ada 5 faktorial gitu ya. Nah, 5 faktorial itu dikalikan yang di dalam lingkaran ini. Yang di dalam lingkaran ada berapa orang? L1P1 ada 2 orang, berarti dikali 2 faktorial atau dikali 2 sama aja ya. Kemudian dikali L2P2 ada 2 orang juga, berarti dikali 2 faktorial. L3P3 juga gitu, berarti dikali 2 faktorial. L4P4 juga gitu, ada 2 orang, berarti 2 faktorial. L5P5 juga gitu, 2 orang, berarti 2 faktorial. Nah, berarti sekarang jawabannya adalah 5 faktorial dikali 2 faktorial 5 kali gitu ya. Oke, paham ya? Berarti di sini jadi berapa? 5 faktorial itu kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 2 faktorial. 2 faktorial itu berapa? 2 ya. 2 terus 5 kali. Berarti 10 ya. Nah, seperti ini ya. Oke. 5 kali 4 20 kali 6 120 kali 10 berarti 1200 cara atau kemungkinan. Nah, seperti ini. Gitu ya. Sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan atau request materi bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.